kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah Bu Fani kabar baik. Bagaimana kabar Bu Fani? Alhamdulillah baik juga. Ibu mohon izin nih mau melakukan observasi di kelas, tapi sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu ke Ibu gitu ya. Boleh, Siapa Bu tahu Fani, silahkan. Iya, siapa tahu dengan diskusi kita kali ini juga bisa membantu Bu Susi di permasalahan di kelasnya. Amin. Kayak Bu Susi, kira-kira ada nggak sih permasalahan di kelas nih? Kalau permasalahan di kelas saya sendiri, Bu Fani, terkait dengan keberagaman peserta didik saya di kelas. Jadi untuk kemampuan akademik, anak-anak saya di kelas itu beragam. Jadi ada yang cepet banget, ada yang lambat gitu kan. Memang di kelas saya kan ada siswa yang masuk sebenarnya ke dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Memang kan seperti kita ketahui di kelas di sekolah kita kan nggak ada guru khusus ya, jadi memang ya itu tantangannya. Jadi saya harus mempersiapkan pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan mereka. Yang cepat ya harus dipenuhi, yang belum bisa istilahnya yang masih tertinggal juga harus tetap diutamakan gitu. Oke, nah rencananya Ibu mau ngajar pelajaran apa nih atau materi apa yang sudah Ibu rancang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Kalau kebetulan di minggu ini saya sudah merencanakan tentang materi PLBJ. Materi PLBJ kan banyak bacaan. Jadi kalau untuk siswa tertentu terkadang kan beda-beda ya, karena ada yang suka dengan video, dengan hal banyak. Jadi saya sudah merancang pembelajaran PLBJ tentang sekolah sehat, Bu Fani. Oh gitu. Iya. Nah tujuannya apa sih Bu dari materi tersebut nantinya? Tujuan pembelajaran dari PLBJ materi sekolah sehat ini ada dua. Yang pertama, siswa atau peserta didik dapat menjelaskan apa sih itu sekolah sehat. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat sekolah sehat itu seperti apa gitu. Oke, kayak gitu. Nah, untuk saat observasi nanti Bu, prakteknya nanti nih, area pengembangan yang akan Ibu gali tuh yang akan Ibu capai di bagian mana aja sih? Yang jelas sih tentang sikap siswa juga, terus tadi ya kemampuan siswanya biar semuanya terpenuhi kebutuhannya. Area pengembangannya ya lebih ke cara mereka belajar supaya terpenuhi, bagaimana dia kan siswa saya kan bermacam-macam supaya mereka dapat belajar semua di kelas gitu sih Bu. Oke, terima kasih Bu Susi. Nah, selanjutnya nih Bu, strategi yang sudah Ibu siapkan apa aja sih? Mungkin Ibu bisa ngejelasin nanti gambaran step-stepnya yang akan Ibu lakukan di kelas tuh bagaimana? Kalau strateginya, yang jelas sih saya membagi di kelas jadi beberapa kelompok. Kelompoknya sendiri itu saya bagi berdasarkan tingkat kemampuannya. Dan nanti untuk media pembelajarannya saya sudah menyiapkan ada bahan yang misalkan yang anak yang suka membaca melalui bacaan, terus yang senang pakai video, pakai visual, saya sudah menyiapkannya visual. Terus sudah ada ice breaking ya supaya mereka tidak bosan juga kalau di kelas. Diskusi sih Bu dengan kelompoknya, dengan nanti dibedakan juga untuk produk yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Itu sih Bu strategi yang sudah saya siapkan. Nah, untuk pembagian kelompoknya Bu Susi, untuk pembagian kelompoknya itu Ibu bentuk seperti atas dasar apa? Atas dasar kemampuan. Tadi kan memang kita tadi yang sudah saya sampaikan, karena memang kalau anak yang cepat banget mengerjakannya cepat, akhirnya yang masih tertinggal gitu, dan lebih aktif anak-anak yang cepet banget kalau dikasih tugasnya yang sama. Nah, kalau nanti saya akan membedakan sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalkan anak yang cepat saya kasih tugasnya yang ya sesuai dengan kemampuan mereka lah. Begitu juga sebaliknya. Jadi tugas atau materi yang akan saya berikan saya sesuaikan dengan kemampuan mereka. Oke. Wah, udah bagus banget ya Bu Susi rencana-rencananya. Semoga besok pelaksanaannya berjalan dengan lancar, dengan mulus ya Bu ya. Saya terima kasih nih Bu atas waktunya, itu udah mau ditanya-tanya. Sama-sama Bu Fani, saya jadi ada tempat untuk cerita. Jadi tadi sudah diarahkan. Jadi semakin memperkuat saya juga nanti bagaimana praktek mengajar saya di kelas. Terima kasih banyak ya Bu Fani. Sama-sama Bu Susi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kemarin kita udah nyelesain pasca observasi terus pra observasi terus observasi dan sekarang paskanya nih Bu. Nah sebenarnya sih kalau pasca ini saya cuma mau tanya aja apa sih yang Ibu rasakan gitu, terus penilaian Ibu sendiri bagaimana sih setelah Ibu selesai melaksanakan observasi kemarin di kelas gitu. Kalau refleksi dari saya kemarin dari hasil pembelajaran di kelas yang sudah kami observasi, paling memang tahu sendiri kondisi kelasnya memang aktif anak-anaknya, dan mungkin itu yang akan menjadi catatan saya nanti ketika akan menyusun kembali pembelajaran di kelas yang berikutnya. Lebih ke kita lebih memvariasi tadi diferensiasi dari prosesnya, dari kontennya, terutama memang kemampuan di kelas saya itu kan beragam. Terus ada anak yang sendiri ya Bu ya, ada yang muter-muter terus nggak bisa diam gitu. Paling itu sih Bu, nanti paling saya akan refleksi di situ dan mempersiapkan ya gimana caranya biar mereka belajar bisa dengan maksimal. Oh gitu. Nah saya juga mau ngasih sedikit nih pendapat dari saya. Kemarin juga yang observasi dilakukan juga Bu Susi udah bagus gitu untuk setiap step-stepnya udah sesuai dengan yang sudah kita obrolin waktu di pra observasi itu ya Bu. Ibu juga udah berusaha menerapkan, dan benar juga kata Ibu yang Ibu bilang permasalahannya kan ada yang anak pintar-pintar banget, ada anak yang kurang-kurang banget. Nah, memang kendalanya di situ ya Bu. Kalau yang pintar fokus dia ngerjain gitu sampai selesai gitu. Kalau yang kurang ini memang ya kan tadi Bu Susi bilang jalan-jalan gitu. Jadi kadang memang saya harus fokus memperbanyak waktu untuk mendampingi mereka ya, di kelompok mereka. Iya. Makanya kemarin salah satu pertimbangan saya membentuk kelompoknya sesuai dengan kemampuan itu salah satunya. Jadi saya bisa fokus ke dalam kelompok yang masih memerlukan bimbingan atau bantuan saya lebih fokus. Makanya kemarin saya lebih banyak di kelompok itu. Iya benar sih. Kalau yang lain kan sekedar tanya-tanya Ya, biasa aja. Kalau yang lain kita arahkan sedikit, mereka sudah bisa mengerjakan tugasnya. Tapi kalau misalkan untuk yang kelompok yang dengan kemampuan yang masih harus dengan bimbingan saya, memang saya perbanyak di situ. Ya. Berarti rencana tindak lanjut dari Ibu tadi ya kayak mengkaji ulang proses rencana pembelajarannya gitu ya. Terus lebih memfokuskan lagi kepada yang anak yang kategori kurang ini gitu ya Bu ya. Selain itu ada lagi nggak sih rencana tindak lanjut Ibu untuk gambarannya kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Paling ya ini sih ya, kemarin kan saya sudah mencoba melakukan teknik stop. Ternyata kan anak-anaknya sudah mulai kayaknya udah, karena sudah dilakukan beberapa kali. Paling nanti saya variasikan aja dari bentuk yang kita untuk mengalihkan konsentrasi mereka lagi, paling bentuknya lebih banyak ke ice breaking sih Bu kalau anak-anak di kelas. Karena kalau udah teknik stop kan disaksikan sendiri ya Bu, nanti aku nangis gitu. Jadi memang mungkin nanti tekniknya dan mungkin jenisnya nanti kalau kemarin kan masih lebih kepada afirmasi positif, mungkin nanti ke yang bentuk permainan atau apa biar ada konsentrasi. Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya Bu Susi atas waktunya gitu. Semoga kedepannya pembelajaran dan permasalahan di kelas Susi dapat teratasi dengan baik. Amin. Ya, terima kasih juga untuk Bu Fani, dengan seperti ini kan saya juga jadinya tuh oh iya ternyata masih ada yang kurangin bagian ini, terus saya mendapat masukan dari Bu Fani bagaimana nanti untuk mempersiapkan pembelajaran berikutnya. Terima kasih Bu Fani. Sama-sama Bu Susi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.